pada saat meninggal dunia, roh keluar atau masuk, mana yang sebenarnya terjadi? Ternyata setelah meninggal, jasad sudah nggak bisa dipakai, terperanjat jumlah, ruhnya keluar, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Setiap pergantian silsilah guru-guru dari guru sebelumnya kepada guru yang melanjutkan, pasti kalimat watabi sabila man anaba itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Arsalna rusulana tataro, pasti terjadi. Mutawatir, pasti terjadi. Pasti. Artinya pada saat meninggal dunia, roh keluar atau masuk, mana yang sebenarnya terjadi? Saya tidak menetapkan keyakinan bahwa roh yang masuk itu yang benar, yang keluar itu yang salah, bukan. Akan tetapi fakta memang demikian. Maaf, beribu maaf. Kan gitu ya. Fakta dan ayatnya juga mendukung demikian. Ruh itu pada saat jasad tidak lagi dapat digunakan, dipendam, ditanam, ruhnya itu seharusnya masuk saat masih hidup. Kemudian ruhnya masuk melalui dadanya sendiri. Faduriba bainahum babun batinuhu fihi rohmah. Dadanya pintu masuk ke menemui Tuhannya, maka itu rohmah. Tapi dohiruhu, jika ruhnya copot keluar, maka azab. Kan gitu, ayatnya kan juga demikian. Jadi meninggal dunia itu kembali pulang, ruhnya masuk. Jika ruhnya keluar, itu tersesat. Bapak Ibu yang berbahagia, demi Allah, ini miris, ini giris, ini hebat. Mohon maaf, hanya sekedar membayangkan untuk menajamkan tafakur kita. Kita nenuwun semoga kita meninggal dengan cara selamat dan menjadi orang selamat dan kembali kepada Tuhan dalam keselamatan. Akibat jika roh keluar itu hebat. Entah apapun sebutannya, orang mengatakan entah itu medon, gendruwo atau apapun lah. Tapi yang jelas jika roh keluar itu keinginan dunia, kehormatan dunia, golek duit, mencari uang dunia, mencari jabatan dunia. Jika itu sampai meninggal masih melekat, kemudian ruhnya keluar, Bapak Ibu, tapi alatnya yang digunakan untuk mencari kehormatan, mencari uang pekerjaan, itu sudah nggak bisa digunakan. Itu sengsara hebat, Ibu. Itu satu sisi, baru satu sisi. Hanya masalah kumantil kecintaan kepada hal duniawi, kumantil kepada dunia, melekat kepada dunia. Ya kita harus berdunia, kita nyatani di dunia. Tapi bagaimana tidak kumantil melekat kepada dunia, mencintai melekat kepada dunia. Jika meninggal, ruhnya masih melekat, hatinya tidak ngadam.
Sehingga kecintaannya pada dunia masih lekat. Tapi rogone sing di dunia, tinggi di dunia sudah nggak bisa dipakai. Itu kesengsaraan hebat teman-teman. Demi Allah. Potong aku nek gak percaya, nek besok kan. Itu fakta. Ayatnya juga demikian, faktanya juga demikian. Gitu. Di surat Syu'ara 13 kan juga jelas banget. Kan gitu. Faktanya demikian. Kemudian direh seperti tertuang di surat Saba. Wa'id fazi'u fala fauta, terperanjat kuaget, tidak mengira, karena selama ini mengira orang yang iman. Wa'id fazi'u fala fauta wa kunu mangkaning qorib. Ternyata setelah meninggal jasad sudah nggak bisa dipakai, terperanjat jumlah, ruhnya keluar, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Di tempatnya bangsanya lelembut, bangsanya jin. Sing isune apa? Di gunung, di lembah, di laut. Demi Allah seperti itu. Makanya yang dikenal di film itu kan ruwe cepot. Karena sing ruh masuk itu langka. Yang tadi saya ungkapkan di depan itu di surat Hadid 13, faduriba bainahum bisurilau babun batinu fihi rahmah. Setiap dari diri manusia itu ada pembatas antara dirinya dengan akhirat, dengan Tuhannya. Faduriba bainahum bisurilau babun batinu fihi rahmah. Jika ruhnya itu masuk ke dalam, fihi masuk ke dalam, maka rohmah selamat menemui Tuhan. Waduhiruhu, tapi jika keluar min kibalihil adab, maka sengsara adab. Jadi demit, menjadi jin, menjadi gendruwo. Bayangke, nek mati jadi gendruwo. Aku nek jadi gendruwo, saya mati jadi medon, begitu pamannya begitu. Saya pernah menanyai beberapa medon. Saya tanya, dulu kamu siapa? Apa perbuatanmu kue kok jadi medon? Druwu juga saya pernah tanyai. Enek druwu tak takoki meneng, tak kamplengi pisan gitu. Jadi sangat jelas di dalam Al-An'am 93, waman adlama mimman iftara 'ala Allah kadhiba aw qala aw khiya'il, dan seterusnya begitu ya. Ini dibaca sendiri saja, kita enak ini aja karena yang banyak ini. Siapakah sesungguhnya yang disebut dolim? Orang yang menganiaya diri sendiri, yang yakni mereka yang sesungguhnya tidak kenal, tidak tahu, akan tapi mereka berbicara padahal tidak kenal dan tidak tahu, sebenarnya tidak memahami kecuali dari bacaan, sehingga dalam ketidaksadarannya telah membuat kedustaan terhadap Allah. Bahkan saat kita mengatakan saya akan menurunkan berita, penjelasan seperti apa wahyu yang diturunkan oleh Allah itu, alangkah dahsyatnya wa idzalimu fi ghurmatul maut, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang yang dolim berada dalam tekanan sakratul maut. Bapak Ibu, tolong ini diperhatikan.
betapa dahsyatnya wa idzulimu fi ghuratul maut walau taro idzulimu, pada saat kamu melihat meninggal dunia pada orang yang mendapatkan tekanan sakratul maut. Bapak Ibu, sakratul maut itu hanya terjadi bagi mereka yang tidak pulang. Bagi mereka yang pulang, yang artinya yang tahu Tuhannya, mengenal Tuhannya, tahu akhirat, mengetahui alamat akhirat, tahu pintunya mati, dan tertuntun untuk menuju kematian yang benar, tidak mengalami sakratul maut demi Allah. Tidak mengalami sakratul maut. Jadi tidak bisa membedakan pada saat detik-detik meninggal itu seperti orang meninggal atau orang tidur, itu nggak terbedakan. Tapi pada saat orang itu sakratul maut itu ada gejolak begitu. Ada gerakan, ada kekagetan, kadang matanya itu ke atas seperti ada posisi tidak sadar begitu, melihat sesuatu kan gitu. Itu kan bagian dari terbelalak, kaget, jumblak saat sakratul maut. Karena sakratul maut itu sakitnya hebat. Kenapa sakit banget? Ruh itu seharusnya masuk. Kalau kamu itu pulang masuk ya aman, nyaman. Sebab kamu kenal kalau yang punya rumah, dan kamu menjadi bagian dari yang punya rumah, sehingga kamu masuk ya rileks. Tapi kalau kamu dari dalam, ingin di dalam, diusir keluar, disadui, metuwo dari rumah ini, diusir keluar, itu sakit. Makanya disebut sakratul maut, itu proses sebenarnya berontaknya ruh, itu maunya ingin masuk, nggak ingin keluar, tapi basitu aidihim, keluarkan ruhmu karena kamu tidak mengetahui pintu pulangmu. Tertutup bagi kamu, maka dia keluar. Sakitnya hebat, bekasnya biasanya, maaf beribu maaf, bekasnya itu adalah si mayat kaku dan dingin. Kaku itu menunjukkan mengempet sakit yang hebat yang dirasakan pada saat proses ruh keluar, dan dingin itu menunjukkan ketakutan